Setiap petani pasti mempunyai tata cara yang berbeda, entah itu mengenai pemupukan, kemudian pemakaian fungisida dan insektisidanya, kemudian jarak antar tanaman. Di sini saya akan mereview kembali tanaman melon yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Kedua tanaman ini pasti teman-teman sudah tahu semua mempunyai penyakit yang hampir sama. Tanaman melon ada virus Gemini, tanaman cabai juga ada virus Gemini. Tanaman melon ada jamur, tanaman cabai pun juga ada jamur. Layu fusarium sama, busuk pangkal batang, busuk batang juga sama. Kutu kebul, melon juga ada embun tepung ataupun kresek. Kemudian yang ketiga adalah busuk buah. Tanaman melon juga buahnya ada yang busuk buah, tanaman cabai juga sama. Cuma bedanya tanaman melon tidak ada penyakit antraknosa, tapi ada bakteri atau virus yang menyerang buahnya. Di sini nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara saya menumpang sarikan kedua tanaman ini sehingga tanaman ini bisa tumbuh secara optimal. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika menyukai video saya silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tanaman melon saya yang saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai. Teman-teman, tanaman melon ini usianya sekarang 42 hari setelah pindah tanam. Kemudian untuk tanaman cabainya sekarang usianya 75 hari setelah pindah tanam, karena tanaman cabainya sudah saya pindah tanamkan dulu. Usia tanaman cabai 1 bulan baru saya susul dengan tanaman melonnya teman-teman. Kemudian kedua tanaman ini mempunyai penyakit yang hampir sama. Tanaman melon ada virus Gemini, kemudian tanaman cabai juga sama. Tanaman melon ada busuk batang, busuk buah, tanaman cabai juga sama. Tanaman melon ada embun tepung, tanaman cabai ada kutu kebul. Hampir sama penyakitnya, bedanya cuma di penyakit antraknosa saja teman-teman. Untuk perawatan ataupun fungisida yang saya pergunakan untuk tanaman cabai dan juga tanaman melon ini, yang pertama saya menggunakan fungisida. Fungisida saya siapkan 2 macam teman-teman. Yang pertama adalah fungisida sistemik, kemudian yang kedua adalah fungisida kontak. Fungisida sistemiknya saya menggunakan merek dagang Nativo, kemudian fungisida kontaknya saya menggunakan Beyond M. Kemudian untuk insektisidanya teman-teman, untuk mengantisipasi datangnya ulat, kemudian datangnya hama oteng-oteng, karena biasanya daun tanaman melon yang sudah tua ini biasanya sering sekali terkena jamur, kemudian embun tepung, kresek, trotol, dan juga masih banyak lagi
Kemudian untuk insektisida saya menggunakan Abasel dan yang kedua adalah Alika. Untuk penyepraiannya saya tidak pernah mix kedua bahan kimia tersebut. Misalnya insektisida saya mix dengan fungisida, itu tidak. Jadi tunggal-tunggal ataupun masing-masing. Interval penyepraiannya 5 hari sekali. Misalnya hari ini saya menggunakan fungisida sistemik, kemudian 5 hari lagi saya spray menggunakan insektisida Abasel. Besoknya 5 hari lagi fungisida Beyond M, kemudian 5 hari lagi saya spray menggunakan insektisida Alika. Untuk pemupukannya teman-teman sebenarnya cukup mudah sekali di saat tanaman melon sudah berbuah seperti ini. Dan dalam proses penebalan netnya teman-teman, pupuk yang saya pergunakan adalah yang pertama saya menggunakan KNO3 warna putih, kemudian saya tambahkan KCL teman-teman. Itu saya mulai sejak usia tanaman melon 42 hari teman-teman. Jadi yang saya pergunakan itu untuk dosisnya 20 liter air saya menggunakan KNO3 warna putih 200 gram, kemudian KCL nya 250 gram. Untuk pengocorannya di lubang yang di tengah-tengahnya teman-teman. Tujuannya apa? Agar tidak mengenai pangkal batang tanaman melon yang kita budidayakan. Dan untuk tanaman cabenya teman-teman, itu pupuknya hanya numpang ataupun nunut di tanaman melonnya. Jadi karena jaraknya kanan kiri, samping kiri tanaman cabai, kemudian di samping kanannya adalah tanaman melon. Hanya itu yang saya pergunakan. Untuk nutrisinya saya hanya menggunakan super kalsium teman-teman. Dan interval pemupukannya teman-teman saya lakukan 7 hari sekali, itu pun juga di lubang yang di tengah-tengahnya. Jadi di fase vegetatif saya melakukan pemupukan di samping lubang tanamnya teman-teman, jaraknya sekitar 10-15 cm. Kemudian di fase generatif saya melakukan pemupukan di lubang di tengah-tengahnya itu. Jadi tengah-tengah itu untuk dua tanaman cabai dan juga tanaman melon. Memang resikonya cukup besar sekali teman-teman jika tanaman melon ditumpang sarikan dengan tanaman cabai di kota hujan yang setiap hari berkabut, rawan sekali terkena jamur. Kemudian untuk tanaman cabainya juga rawan sekali terserang jamur dan juga penyakit antraknosa. Seperti yang teman-teman lihat, tanaman cabainya juga sudah mulai mengeluarkan buah, kemudian tanamannya sangat subur sekali. Varietasnya adalah cabai kaliber teman-teman. Jadi nanti 65 hari rencana dilakukan pemanenan untuk tanaman melonnya. Sekarang usianya baru 55 hari setelah pindah tanam. Untuk action 88 biasanya 65 hari sampai 68 hari sudah bisa dilakukan pemanenan. Nanti 10 hari sebelum pemanenan biasanya saya kocor lagi ataupun saya tabur menggunakan pupuk KCL, itu pun juga di lubang di tengah-tengahnya. Tujuannya apa? Agar menambah tingkat kemanisan buah melon tersebut teman-teman. Itu tata cara kami. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya balas setiap komentarnya, tapi mohon bersabar. Jika teman-teman ada request ingin ditanamkan tanaman apa, insya Allah akan saya tanamkan teman-teman. Siapa tahu kita bisa belajar bersama. Sebenarnya cukup mudah jika rajin merawat kedua tanaman ini, tapi jika kita lepas kontrol ataupun lalai untuk mengontrol tanaman cabai dan juga tanaman melon, biasanya akan berakibat fatal. Apalagi cuaca setiap hari diguyur hujan, kurangnya sinar matahari terkadang membuat pangkal batang itu busuk, kemudian batangnya busuk, mudah sekali terserang jamur, kemudian bakteri, virus-virus juga sangat banyak sekali untuk tanaman melon. Jadi itu harus diantisipasi. Apalagi 10 hari sebelum dilakukan pemanenan, itu yang harus dikontrol teman-teman. Intinya seperti ini. Untuk budidaya tanaman melon sendiri sebenarnya yang harus dijaga adalah daunnya, kemudian batangnya. Pangkal batang jangan sampai terjadi pembusukan. Pembusukan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri selalu melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia di lubang tanamnya. Makanya setiap saya menanam tanaman melon biasanya saya membuat lubang pemupukan yang berbeda. Saya tidak pernah melakukan pemupukan di lubang tanamnya teman-teman. Dan ini usia tanaman melonnya sudah masuki 64 hari setelah pindah tanam teman-teman. Detik-detik pemanenan
Jadi bisa dibilang sudah mencapai finish dan alhamdulillah berhasil, tinggal menunggu pemanenan saja teman-teman. Tidak usah melakukan penyepraian entah itu di daunnya ataupun di buahnya. Nanti yang terjadi karena buah melon ini dikonsumsi ataupun dimakan, takutnya nanti jika kita lakukan penyepraian menggunakan insektisida ataupun fungisida nanti akan mengganggu kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi buah melon yang kita budidayakan. Jadi intinya seperti itu. Jika sudah kurang 1 hari ataupun 2 hari saya sudah tidak melakukan penyepraian ataupun melakukan pemupukan. Itu teman-teman penjelasan kami budidaya tanaman melon. Saya tumpang serikan dengan tanaman cabai dan alhamdulillah tanaman cabainya juga subur, kemudian tanaman melonnya juga buah-buahnya sangat besar-besar sekali. Walaupun saya menanam tanaman melon di kota hujan, memang teman-teman bisa cek di daerah kami di kota Bogor sangat jarang sekali, bahkan tidak ada yang menanam melon secara konvensional ataupun di lahan terbuka seperti ini. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbagi video-video yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Jika saya belum bisa membalas kebaikan teman-teman semua, biar Allah yang akan membalas kebaikan teman-teman berupa kesehatan jasmani maupun rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.